Begitu banyaknya umat pada dewasa ini, mereka hobi membaca Quran ketimbang membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sahra siyam unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitu'minul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak bukan adalah segala puji dan syukur yang tak terhingga. Karena dengan rahmat dan nikmat beliaulah kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini di masjid kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan puji syukur itu Allah akan melipat gandakan rahmat dan nikmat kepada kita secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa umat ataupun kita ini dari manusia yang jahil kepada manusia yang berilmu pengetahuan, daripada manusia yang biadab kepada manusia yang beradab, yang sama-sama dapat kita rasakan dewasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Id yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan takbir yang berkumandang mulai dari sore kemarin terbenamnya matahari sampai pagi hari ini, semua kaum muslimin dan kaum muslimat yang beriman, bukan semua muslimin muslimat yang beriman, mengumandangkan takbir menunjukkan orang-orang yang beriman itu sudah menang daripada peperangan yang amat besar, memerangi hawa nafsu pribadi kita masing-masing. Semoga peperangan itu mendapat kita di ujung-ujung peperangan kemenangan yang bilang gemilang. Dengan kemenangan itulah kita sorak kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Mudah-mudahan kita semua mencapai derajat yang tujuan hakiki daripada puasa kita itu adalah mencapai derajat orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat syi'in dan sunnah yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Malam berikut kali malam, andai kata kita tidak beroleh kemenangan, ragu dan bimbang. Kenapa ragu dan bimbang? Sudah jelas dan nyata. Allah mengundang kita, menyuruh kita, orang-orang yang beriman menyeru, orang yang beriman, bukan orang Islam.
bukan kita Ramadan, menyempurnakan segala seruan Allah dan seruan Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat Ramadan Cup. Kita dapat piala-piala di sisi Allah, yaitu kemenangan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itulah yang dijamin oleh Allah. Itulah yang semulia-mulianya manusia. Bukan manusia yang kaya raya, bukan manusia yang berkedudukan tinggi, bukan manusia yang berbangga, tetapi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, di awal-awal dijelaskan oleh Allah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Barang demikian kita tidak ragu pada kita, hal keadaannya bertunjuk bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah. Bisa kita koreksi sendiri, kita dengar, kita pandang. Begitu banyaknya umat pada dewasa ini, mereka hobi membaca Quran ketimbang membaca Al-Quran. Di mana mungkin petunjuk Allah akan turun kepada kita kalau kita tidak mau membaca Al-Quran. Dahulu sekali pada bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Jangan Ramadan saja kita membaca Al-Quran. Salah satu orang manusia yang dirindukan oleh surga adalah orang yang paling hobi suka membaca Al-Quran. Itu yang dirindukan oleh surga. Kita mau semuanya masuk surga, tetapi bersentuhan dengan Al-Quran walau sudah jarang sekali. Untuk itu hingga di atas, mari kita dekati Al-Quran. Awas, banyaknya bantuan-bantuan Al-Quran, baik ke masjid maupun ke musola, tetapi Al-Quran itu hanya sekadar rak di dalam al-wali. Dimakan nongeng Al-Quran, tidak pernah bentangkan, tidak pernah. Kapan dijawab Al-Quran yang dihadiahkan oleh para penyumbang? Ini bikin dosa kita bapak-bapak kaum muslimin dan ibu jamaah ini putri yang berbahagia. Mengantarkan dosa kepada kita bersama-sama. Apabila Al-Quran itu tidak kita sentuh, petunjuk Allah akan lari daripada kita. Alama hadakum, kalau kita sudah melaksanakan Ramadan, maka alama hadakum, atas mereka itu dijamin petunjuk Allah akan turun kepada kita pribadi masing-masing. Kalau kita tidak mengindahkan Al-Quran, Al-Quran inilah yang akan membawa kita ke dalam neraka. Kalau kita mengindahkan Al-Quran, Al-Quran itulah yang akan menyuruh kita masuk surga. Karena salah satu surga merindukan orang yang suka membaca Al-Quran. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dewasa ini kita sudah sangat meragukan bahwa Nabi kita sudah berpesan bahasa Arabnya tidak kami bacakan, tetapi bahasa Indonesianya akan datang suatu masa menimpa umat Islam nanti, kata Rasulullah, yaitu masa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengerumuni orang-orang Islam beriman ini, datang dari atas, timbul dari bawah, datang dari kanan, datang dari kiri, untuk menggoda kita agar kita memeluk atau mengikut ajaran mereka. Sudah dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nyatanya bapak-bapak ibu, itulah yang kejadian di masa itu. Laksana orang kelaparan menghadapi hidangan yang cukup lengkap. Mereka keranjang kita bersama-sama. Walan tadau ankal Yahuda wan Nasara hatta tattabi'a millahum. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan senang selama-lamanya sebelum kita orang Islam beriman ini mengikut ajaran mereka. Di ujung hadis dikatakan oleh Rasulullah, para sahabat bertanya, kenapa demikian terjadi wahai Rasulullah? Apakah kami di waktu itu jumlah kami sedikit wahai Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah, kamu semua banyak, tetapi tidak ada arti. Laksana buih di atas air. Semua jumbo biar dia ini. Dia biar tak ada hubungan. Begitulah nilainya orang Islam beriman dewasa. Untuk itu bapak-bapak ibu-ibu, jemaah sholat Id yang berbahagia, kami wasiatkan, kami ingatkan, Allah akan menurunkan kepada kita, kata Rasulullah, yaitu hukum dunia wa karahiyatul maut. Umat Islam yang beriman dewasa ini amat cinta kepada dunia dan
takut akan kematian. Maka inilah penyakit kita. Orang yang kaya takut miskin, orang yang berpangkat takut jatuh dari kedudukan. Maka itu bapak-bapak ibu-ibu, tak usahlah kita mencari dunia. 30 malam kita ditempa oleh imam kita. Alhamdulillah tagasu kata zurtumul maqabir. Setiap malam diingatkan, janganlah kamu sekalian berbeda-beda, jangan kamu mengikuti hawa nafsu dunia, karena itu akan melalaikan kamu sehingga kamu akan masuk ke yang buruk nanti. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibuatkan begitu serangan yang menyerang umat Islam yang beriman dewasa ini, teknologi canggih untuk menggoda merayu kita supaya kita masuk ke dalam ajaran mereka. Diingatkan oleh Rasulullah, "Unzuru man tadrisu larahu yarahu man ta'khuduna dinakum fi akhir zamani fa inna syaitani fi suratil riyad." Hendaklah kamu berhati-hati. Lihatlah oleh kamu di akhir-akhir ini. Perhatikanlah orang yang akan kamu pergauli. Apalagi kamu akan mengambil ilmu, utama sekali ilmu agama yang akan kamu ambil daripada seorang. Seseorang itu kita khawatirkan. Orang dewasa ini sudah menjadikan supaya umat Islam ini ragu, bimbang. Karena banyaknya ilmu-ilmu, banyaknya ajaran-ajaran yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Memang sudah terjadi. Awas, kata Rasulullah, di akhir-akhir ini akan banyak laki-laki yang menyerupai syaitan laknatullah. Jangan sembarangan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah soal ini yang terakhir sebagai wasiat yang penting harus disampaikan pada hari ini. Kita jangan sembarangan. Orang sekarang tidak satu itikat dan tidak satu tujuan, tidak satu gerakan. Hendaknya kita satu itikat, satu tujuan, satu gerakan. Orang sekarang dicampur adukan. Kendaraan kita, imam kita 4. Imam kita orang timur ini Syafi'i. Jangan kita pakai Hambali, jangan kita pakai Maliki, jangan kita pakai Hanafi. Cukup Syafi'i saja. Kalau kita saling mengiakan, maka kita akan sengsara. Ibaratnya kita di dunia ini berjalan menuju kota Sawanto. Silakan kita mau jalan kaki, kita mau naik Honda, kita mau naik mobil, silakan. Tapi pakailah salah satu dari kendaraan. Kalau mau naik mobil, kita naik mobil saja. Jangan naik Honda, jangan jalan kaki. Supaya kita sampai ke tujuan, sampai ke Sawanto. Kalau akhirnya kita mau naik mobil, mau naik Honda, mau jalan kaki, tentunya pada kita di kampung-kampung, akhirnya kita tidak akan sampai kepada kita. Untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, semoga khutbah yang pendek ini menjadi renungan bagi kita bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Summa qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
akhirat hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum